Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiga mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pemikiran saya terkait pertanyaan pada diskusi sesi 3 dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar yang mengacu pada pendidikan formal dan pendidikan informal. Pembahasan ini saya susun berdasarkan pada 3 cakupan pembahasan, yaitu pertama, perbandingan antara manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal. Kedua, bagaimana elemen pendidikan informal dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal. Dan ketiga, bagaimana peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan formal. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Indonesia 3 jalur, yakni pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal dilakukan di sekolah, pendidikan non-formal dilakukan di lembaga seperti kursus atau pelatihan, sedangkan pendidikan informal berlangsung di keluarga ataupun masyarakat. Semua jalur ini saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berikutnya adalah pendidikan formal, merupakan pendidikan yang dilaksanakan atau diselenggarakan di lembaga pendidikan yang resmi secara terstruktur seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dalam hal ini, pendidikan formal memiliki kurikulum, jenjang, dan evaluasi yang jelas. Manfaatnya antara lain memberikan dasar ilmu pengetahuan, membangun kedisiplinan, dan menyediakan sertifikat resmi berupa ijazah. Namun ada tantangan seperti keterbatasan akses di daerah terpencil, kesenjangan mutu antar sekolah, dan kurangnya tenaga pendidik. Sedangkan pada pendidikan informal terjadi persoalan di kehidupan sehari-hari, terutama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Misalnya, anak belajar sopan santun dari orang tua, anak belajar bergotong royong dari lingkungan, baik lingkungan masyarakat atau sekolah, atau belajar keterampilan di rumah. Manfaatnya sangat besar dalam membentuk karakter, moral, dan empati anak. Namun tantangannya adalah tidak adanya standar penilaian yang pasti seperti pendidikan formal dan kurangnya kesiapan orang tua sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidikan informal perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan formal. Sebagai guru, kita memiliki peran penting dalam menggabungkan kedua jenis pendidikan ini. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama adalah pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua, proyek berbasis kehidupan nyata atau project-based learning, agar siswa belajar melalui pengalaman langsung. Dan yang ketiga adalah penilaian otentik, di mana nilai ini menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan nilai ujian. Untuk mewujudkan integrasi semuanya, maka dibutuhkan peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Guru juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan akses tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Itu guru menyiapkan bahan ajar sederhana atau video pembelajaran bagi siswa yang tidak bisa hadir di sekolah. Yang kedua, guru mengoptimalkan teknologi pendidikan seperti mengirimkan materi lewat WhatsApp bagi daerah yang sinyalnya terbatas. Yang ketiga adalah guru sebagai inovator metode pembelajaran, yaitu guru bisa memanfaatkan lingkungan sekitar seperti kebun atau sawah untuk kegiatan belajar yang kontekstual dan menarik. Dengan demikian, sebagai penutup, saya bisa simpulkan bahwa guru bukan hanya pengajar, tapi juga pemberdaya,
penghubung, dan juga inspirator. Guru adalah jembatan antara pendidikan formal dan informal, antara sekolah dengan kehidupan nyata, serta antara anak-anak yang beruntung dan mereka yang belum mendapatkan kesempatan yang layak. Dengan integrasi yang baik, pendidikan bisa menjadi lebih nyata dan bermakna bagi semua anak. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.